Pokoknya bener-bener chaos banget, listrik tiba-tiba padam. Bapak, kenapa Bapak seperti ini? Halo, selamat datang di channel aku. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku bakal cerita pengalaman tragis yang dialami oleh sebuah keluarga pada tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Kota dengan julukan The Sunrise of Java ini ternyata memiliki sejarah yang cukup kelam. Lebih jelasnya, yuk lanjut. Disclaimer, nama-nama tokoh dalam video ini disamarkan, namun peristiwa yang digambarkan adalah kisah nyata yang didukung oleh riset dari sumber-sumber yang kredibel. Untuk lebih jelasnya bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Di sebuah desa di Banyuwangi, Jawa Timur, tinggal sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ibu, ayah, sari, dan adik. Malam itu tidak ada yang istimewa, hanya rutinitas yang terjadi setiap hari. Selepas sholat isya berjamaah, ayah dan ibu menyiapkan dagangan sayur mayur untuk dijual ke pasar. Sedangkan Sari dan adik mengerjakan PR di kamar. Di luar pun desa sudah mulai sunyi, teriakan anak-anak yang tadi bermain sudah lama menghilang. Digantikan suara burung hantu yang kian nyaring, pertanda malam sudah semakin larut. Sekitar pukul 10 malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap gulita. Sari yang ketakutan memanggil ibunya dari kamar. Bu, ibu, Sari takut bu. Ibu kemudian menjawab, bentar ibu ke situ. Ibu berjalan ke arah kamar Sari. Sedangkan ayah mencoba untuk mencari senter jadul miliknya di meja dekat TV. Setelah ayah menemukan senter tersebut, ia keluar rumah untuk memeriksa meteran listrik di samping rumah. Oh alah, ternyata jeglek toh, kata ayah. Beberapa menit kemudian listrik menyala lagi dan rumah kembali pada rutinitasnya. Namun tak lama listrik padam untuk kedua kalinya. Penasaran, kali ini ibu ikut keluar bersama ayah. Baru beberapa langkah keluar dari pintu, ibu menoleh ke arah kebun di samping rumah dan mendapati seorang lelaki asing berdiri di samping kebunnya. Mengira itu tetangganya, ibu menyapa, Pak Karni, lagi ngapain Pak? Orang itu menoleh, ternyata bukan Pak Karni. Oh, saya kira Pak Karni. Lagi ngapain Pak di situ? Orang tersebut menjawab, ini Bu, saya lagi nyari ayam saya, belum pulang-pulang ke kandang. Oh alah, bukan orang sini ya Pak? Tanya ibu. Bukan Bu, saya dari desa sebelah. Ibu akhirnya mengakhiri obrolan itu dan kembali fokus untuk mengecek meteran di samping rumah. Meski ada yang mengganjal di benaknya. Buat apa orang dari desa sebelah mencari ayam sejauh ini dan selarut ini? Setelah ayah menekan saklar meteran, listrik menyala kembali. Kemudian ayah dan ibu masuk kembali ke dalam rumah. Sari sudah membereskan buku-bukunya dan bersiap untuk tidur. Namun belum 5 menit Sari memejamkan mata, listrik padam untuk yang ketiga kalinya. Dan dari sinilah petaka itu dimulai. Ayah yang sudah agak jengkel dengan gangguan listrik malam itu tetap keluar. Siapa tahu ada orang yang iseng yang sengaja mengutak-atik meteran. Sedangkan ibu kembali ke kamar Sari untuk menemaninya tidur. Krek, bapak membuka pintu. Baru beberapa langkah ia berjalan, terdengar derap kaki banyak orang di sekitar rumah. Ada perlu apa ini bapak-bapak? Bapak bertanya. Hening tidak ada jawaban. Kemudian bapak bertanya lagi. Ada apa ini Pak? Namun yang terdengar berikutnya ternyata adalah jeritan dan rintihan bapak. Beberapa orang tersebut memegangi tubuh bapak dan yang lain memukuli bapak dengan brutal sampai darah membasahi bajunya. Di dalam kamar Sari, wajah ibu memucat. Ibu terlihat sangat ketakutan. Kakinya lemas, tubuhnya ambruk ke lantai sambil mendekap kedua anaknya. Mencoba melindungi mereka dari apa yang terjadi di luar. Ibu hanya duduk bersimpuh di dalam gelap dan berharap bahwa bapak baik-baik saja di luar sana. Namun, harapan ibu tidak terkabul. Saat fajar tiba, ibu memberanikan diri melangkah keluar rumah. Naasnya ia menemukan bapak tergeletak di tanah, kepalanya hancur, tubuhnya babak belur penuh memar dan patah tulang. Ibu jatuh berlutut dan hanya bisa menangis. Bapak, tolong bapak, ya Allah bapak. Bapak, kenapa bapak seperti ini bapak? Sebelum lanjut, boleh dong subscribe dulu. Kedepannya channel ini akan bahas cerita-cerita nyata yang berkaitan dengan sejarah yang gak bakal kamu temuin di buku sekolah kamu. Kematian bapak memicu spekulasi di antara para tetangga. Mereka menuduhnya sebagai dukun santet.
Bagi keluarga, tuduhan itu jelas mustahil karena Bapak dikenal taat beribadah dan saat itu ia juga menjabat sebagai salah satu pengurus NU atau Nahdlatul Ulama di kampungnya. Namun kelak tuduhan semacam itu ternyata tak ada hubungannya dengan siapa sebenarnya korban. Catatan berbagai tim pencari fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban pembantaian di Banyuwangi tahun 1998 justru merupakan warga NU yang taat. Dan di tengah proses berduka, keluarga menemukan satu detail kecil yang mengganjal. Sebuah tanda silang terukir di batang pohon kelapa. Tepat di kebun tempat ibu melihat laki-laki asing malam tersebut. Boleh jadi itulah yang sedang dikerjakan laki-laki tersebut saat ditanya soal ayamnya yang hilang. Tanda itu ternyata bukan kebetulan. Tim pencari fakta NU dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah mencatat pola serupa di rumah-rumah korban lain di Banyuwangi. Tanda silang yang diduga jadi petunjuk sasaran bagi kelompok penyerang. Oke, untuk memahami mengapa ayah dibunuh saat itu, kita perlu memahami tragedi yang lebih besar, Geger Santet. Salah satu babak paling kelam dalam sejarah Banyuwangi, yang meletus di ujung kekuasaan Orde Baru dan awal reformasi 1998. Perburuan dukun santet ini berakar dari dendam lama terhadap praktik ilmu hitam yang dianggap jadi penyebab kematian atau penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Rumor menyebar cepat dari mulut ke mulut. Satu kesaksian tentang tetangga yang kelakuannya aneh di malam hari sudah cukup menjatuhkan vonis mati tanpa pengadilan. Situasi ini diperparah oleh kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu Purnomo Sidik mengirim radiogram ke seluruh camat hingga kepala desa, memerintahkan pendataan warga yang diduga memiliki ilmu supranatural, dengan dalih melindungi mereka dan membuka opsi relokasi. Radiogram kedua menyusul pada bulan September, isinya juga serupa. Niatnya menurut sang bupati sendiri murni untuk pengamanan. Tapi entah karena data-data itu benar-benar bocor ke tangan yang salah atau sekedar disalah tafsirkan aparat di lapangan, warga yang semula didata untuk dilindungi justru berubah jadi warga yang paling dicurigai dan diincar. Tak lama setelah nama seseorang tercatat di kantor desa atau dipanggil ke kantor polisi untuk didata, ia kerap menjadi sasaran berikutnya. Bupati sendiri akhirnya kehilangan jabatannya akibat kekacauan ini. Meski sampai sekarang mekanisme persis bagaimana data itu berpindah dari niat melindungi menjadi alat menyasar korban, masih sangat diperdebatkan oleh para peneliti. Selain itu, momentum reformasi yang oleh banyak orang di Jakarta dimaknai sebagai kebebasan politik, di desa-desa Banyuwangi dimaknai berbeda, yaitu sebagai masa tanpa hukum dan aturan, yaitu ketika negara nyaris tidak berdaya menegakkan aturan dan warga merasa berhak untuk main hakim sendiri. Parahnya, jika ada korban yang ditargetkan, seluruh warga harus memberikan dukungan atau akan dianggap sebagai cemen atau orang yang penakut. Setelah itu, muncul rumor baru, kabar tentang sosok bertopeng yang disebut ninja, yang konon sengaja memburu para pemuka agama demi kepentingan politik tertentu. Rumor ini menyebar cepat dan mempercepat kepanikan massal, hingga perburuan dukun santet berubah menjadi perburuan ninja, menyasar siapa saja yang dianggap mencurigakan. Orang asing, orang dengan gangguan jiwa, bahkan warga yang sekedar berjalan sendirian di malam hari mungkin jadi sasarannya. Pokoknya benar-benar chaos banget pada masa itu. Sampai hari ini total korban yaitu 309 orang yang dilaporkan oleh Komnas HAM di Jawa Timur, yaitu terdiri dari Banyuwangi, Jember, dan Malang. Ini terhitung mulai bulan Februari 1998 hingga bulan Oktober. Lebih dari 20 tahun berlalu dan masih banyak korban yang belum mendapatkan keadilan hingga saat ini. Banyak korban tidak sempat membela diri namun sudah habis diamuk oleh massa. Dan bagi Sari, yang ia minta jauh lebih sederhana daripada pengadilan atau hukum bagi pelaku. Sari hanya ingin nama baik Bapak dikembalikan. Karena di matanya, Bapak bukanlah dukun santet seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Bapak hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kesempatan untuk membela diri.
Nah, itu tadi ceritanya teman-teman, sedih juga ya jadi Sari. Pengalaman ini pasti jadi peristiwa yang sangat traumatis untuk dia dan keluarganya. Keinginannya pun sederhana, cuma ingin nama baik bapaknya dikembalikan. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menyaring informasi. Jangan sampai kita termakan dengan rumor-rumor yang nantinya bisa mencelakai kita dan orang yang kita sayangi. So, gimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, boleh dong kasih jempolnya. Dan subscribe untuk bantu kreator kurcaci ini untuk menjadi giant.